Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maber, kita jumpa lagi di acara Ngaji Yuk di Maber TV. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita mengaji dengan narasumber kita, Ustadz Erizal Ilyas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah sehat. Amin, alhamdulillah. Sobat Maber, sebelum kita ngaji, alangkah baiknya dukung dulu channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Dan juga diisi di kolom komen, yaitu komentar-komentar yang baik. Dan silahkan juga bertanya di kolom itu, dan kami akan rekap nanti untuk kita angkat permasalahan yang ditanyakan kepada kami. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya Sobat Maber tidak ketinggalan dengan pengajian yang kami sampaikan. Baik, Pak Ustadz yang saya hormati, Pak Ustadz, ya, sekitar seminggu lagi nih kita akan insya Allah akan memasuki bulan Ramadan. Di bulan Ramadan sebelumnya kita melaksanakan ibadah puasa yang rutin kita lakukan, dan kita sebagai umat Islam merindukan bulan Ramadan tersebut. Nah, ada baiknya kita pelajari hal-hal mengenai puasa di bulan Ramadan. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih Pak Ustadz, pengertian puasa dalam Islam dan kenapa kita laksanakan pada bulan Ramadan. Gimana Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Maber yang berbahagia, puasa adalah syariat yang Allah syariatkan kepada umat Nabi Muhammad, dan bahkan juga disyariatkan kepada umat-umat yang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad. Umat Nabi dan Rasul terdahulu pun berpuasa seperti kita. Mungkin syariatnya berbeda sedikit, tetapi mereka melaksanakan puasa. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah mewajibkan juga kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Kenapa kita mesti berpuasa? La'allakum tattaqun. Puasa itu akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa secara bahasa dia berarti al-imsaku, menahan. Menahan diri orang berpuasa. Menahan melakukan sesuatu, dia disebut dengan berpuasa. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang Maryam ketika dia melahirkan siapa? Nabi Isa. Ayahnya tidak ada, orang semuanya ribut, orang bertanya ini dan itu. Jawabnya apa? Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Kata Maryam, hari ini aku berpuasa. Artinya berpuasa dari apa? Tidak berbicara. Aku nggak akan menjawab semuanya itu. Ya, falan ukallimal yawma insiya. Saya tidak akan menjawab satu pertanyaan pun dari manusia. Ini memang hal yang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan, wah saya begini, berpuasakah? Iya. Disuruh Allah menahan diri? Iya, berpuasa. Tetapi yang disebut dengan puasa di dalam syariah, dalam nilai ibadah adalah apa? Al-imsaku anil muftirat. Menahan diri dari segala yang membukakan puasa kita, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Mulai saat terbitnya fajar sampai nanti terbenamnya matahari. Nah, ini yang disebut kita dengan berpuasa. Dilakukan dengan kaifiat, dengan cara yang ditentukan cara-caranya oleh agama. Di dalam berpuasa itu ada dua pokok yang harus dikerjakan dan diperhatikan. Yang pertama adalah an-niyah, berniat. Ya, yang kedua al-imsaku anil muftirat, tahan diri dari segala yang akan membatalkan puasa kita.
Nah, ketika kita berbicara tentang niat, para ulama di dalam hal ini menegaskan, satu, ta'yinun niyah, memastikan niat kita apa, puasa apa. Karena puasa di dalam Islam banyak, ya kan? Ada puasa sunat, sunat itu ada bermacam-macam juga. Puasa wajib juga bermacam-macam. Ada puasa Ramadan, ada puasa kafarat, ya kan? Nah, kalau misalnya begini, sekalipun kita bulan Ramadan, lalu saya mau pingin puasa, tapi tidak ada di dalam hati kita sekarang apa? Ini mau puasa Ramadan atau tidak? Maka ketika berniat itu mesti ditakyin, dipastikan bahwa besok itu puasa yang akan kita kerjakan adalah apa? Puasanya puasa Ramadan. Ya. Yang kedua, dalam berniat itu ditegaskan oleh ulama sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Kata beliau, berniat itu mesti setiap malam. Ya. Kita berpuasa Ramadan 1 bulan, maka mesti kita berpuasa, berniat puasanya setiap malam berdasarkan hadis Ummu Salamah. Siapa yang tidak memastikan niatnya pada malam itu, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Ya, ditegaskan itu. Makanya ditegaskan di sini. Lalu bagaimana kira-kira orang berpuasa itu, boleh nggak kita berniatnya di satu awal Ramadan saja nih, sengaja saya akan berpuasa selama 1 bulan penuh. Puasa itu ada batas waktunya. Hari ini dari terbit fajar sampai terbenam matahari, selesai sudah bedah kita 1 hari. Hari yang kedua, ini amal lagi, sama seperti kita sholat. Boleh nggak kalau kita sholat, udah pasti nih kita akan sholat 5 kali sehari semalam nih. Ya, dari subuh sampai isya kita akan sholat. Lalu pasang niat, saya niat sengaja akan sembahyang 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib. Enggak boleh. Pasti subuh diniatkan subuh, zuhur diniatkan zuhur, asar diniatkan asar, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi ditegaskan di situ. Nah, niat itu diberikan kelapangan dalam agama. Yang salah kita seringnya apa? Berniat itu ketika sahur, ketika makan sahur. Enggak. Niat itu mulai dari malam masuk sampai nanti masuk waktu subuh. Sampai masuk subuh itu berniat itu, jangan lupa ya. Maka malam itu jam berapapun kita sudah boleh mulai. Misalnya yang paling simpel saja, habis kita berbuka atau habis makan malam, alhamdulillah, nikmat makannya. Besok kita puasa ya, alhamdulillah, mari besok kita semua berniat kita akan berpuasa kembali sambil dengan anak-anak, misalnya dengan keluarga. Pasang niatnya ya, besok kita puasa kembali. Sudah cukup itu. Jadi bukan mesti saat apa? Sahur itu menjadi syarat kita memulai berniat. Kadang-kadang orang kan ketika niatnya apa? Sahur. Kadang-kadang maaf, ada yang tertidur, ketiduran, lalu bangunnya sudah menjelang waktu mepet sekali subuh. Nah, lalu kaget-kaget ketika membangunkan anak, menyiapkan makan, seterusnya, akhirnya apa? Nggak sempat berniat, lupa karena ngurusin gini. Nah, akhirnya apa? Sah nggak puasa saya? Semalam saya nggak puasa, nggak apa, lupa berniat. Nah, ini contoh. Padahal apa? Niat itu 1 malam penuh itu boleh kita berniat kapan saja. Berbeda dengan sholat. Niat orang mau sholat itu kapan? Ketika dia akan takbiratul ihram. Kita dari kantor sekarang nih atau dari rumah berangkat ke masjid mau sholat berjamaah, niat langsung sholat, nggak boleh. Dia ada berbeda di situ. Nah, sementara kalau niat puasa ini diberikan ke lapangan malam itu dan sampai batas waktu masuk waktu fajar subuh di situ. Nah, itu ya, jadi diberikan ke lapangan. Kalau pertanyaannya mungkin Pak, kalau muncul apa? Kalau sekarang kita berpuasa, ya kebetulan memang lupa. Nah, malam ini mungkin karena kesibukan dan terus segala sesuatu, lalu kita tertidur. Bangunnya sudah mepet. Ya kan, taruhlah 15 menit atau 20 menit, bangunin anak, menyiapkan segala macamnya. Alhamdulillah, akhirnya bisa makan sahurnya dengan sempurna. Cukuplah, sekalipun buru-buru. Tapi tadi nggak ngucapin niat loh. Bagaimana itu? Sahkah? Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama. Kalau seandainya dalam kondisi darurat seperti itu, orang tertidur, lalu dia terbangun dan dia sahur. Dan niat sahurnya untuk apa? Untuk besok berpuasa Ramadan. Maka di situ sudah sah niatnya dan puasanya sah. Nah, tetapi yang tidak boleh begini nih. Contoh nih, anak-anak muda begadang main bola, nonton bola malam. Iya kan? Udah jam 1, nanti orang main bola jam 1:30 taruh misalnya. Jam 1 bangun, lapar, dah makan dulu. Makan.
Akhirnya asik main nonton bola. Makan tadi kan bukan niat untuk sahur, cuma karena lapar atau ingin enak nonton bolanya. Lalu nanti setelah nasi nonton bola nyelang subuh tertidur. Kemudian belum berniat. Fala siyamalahu, enggak sah itu. Nah, ya, fala siyamalahu, karena sekalipun dia makan malam tadi, tapi dia enggak makan sahur, enggak niat. Dia makan tadi itu bukan karena niat berpuasa, maka orang itu tidak terkategori sebagai makan sahur. Nah, di sini kita perlu berhati-hati. Dua hal ya berniat. Yang kedua, al-muftirat, segala sesuatu yang akan membatalkan puasa kita, seperti makan dan minum. Ya, makan dan minum. Dari mana dia masuknya? Melalui rongga mulut atau rongga yang biasa lalu jalur makanan kita. Ya kan? Misalnya dari hidung, masuk air di sini, sampai ke tenggorokan ke sini, maka dia membatalkan. Ya, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Makanya misalnya ketika orang berkumur-kumur dalam puasa itu tidak boleh, tidak disunahkan untuk sampai agak lama gini begini sampai masuk ke sini, nggak boleh. Memang kalau berkumur-kumur itu kan sunahnya sampai ke kerongkongan ini supaya dia membersihkan. Ketika kita istinsyak ke hidung itu dihirup supaya apa? Ini selama pernapasan kita bersih semuanya, kuman-kuman itu terbuang. Tapi ketika Ramadan kata ulama tidak disunahkan sejauh itu. Karena apa? Takut khawatir air itu akan masuk dan membatalkan. Nah, kalau dia masuk dari rongga di sini, apapun bagaimana masalahnya yang muncul, Pak? Bagaimana kalau orang suntik? Batal nggak itu nanti? Enggak, suntik itu bukan membatalkan. Sekarang muncul lagi orang mau vaksinasi. Bagaimana? Batal nggak? Enggak membatalkan vaksin itu. Nah, yang membatalkan adalah misalnya kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang sifat zatnya adalah cairan dan makanan yang membuat orang kuat, seperti apa? Infus. Jadi sakit, diinfus dia butuh. Nah, diinfus karena sifatnya adalah makanan dan cairan pengganti air, karena orang kekurangan air. Maka kalau infus yang dipasang untuk itu, maka itu batal puasanya. Oke, selanjutnya Pak Ustadz, kalau kita berpuasa alangkah baiknya kita mencontoh puasanya Rasulullah. Nah, puasa Rasulullah itu bagaimana pula Pak Ustadz? Semenjak sahur hingga berbuka, nah, yang seperti yang dikerjakan oleh Nabi itu kayak apa Pak Ustaz? Baik, makasih Pak. Berpuasanya Rasulullah artinya kita melihat amalan-amalan yang disyariatkan oleh Rasulullah. Puasa itu bukan berarti kita seperti salat. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti aku salat. Sementara puasa itu adalah aktivitas yang biasa dan tidak menghalangi kita untuk beraktivitas. Ya, jangan lupa, orang berpuasa bukan berarti apa? Dia beribadah, salat, zikir saja, enggak, tetapi boleh untuk beraktivitas. Dan Rasulullah bahkan di bulan Ramadan itu ada peristiwa-peristiwa besar sampai ada masanya jihad. Pernah Rasulullah berumrah di bulan Ramadan. Iya kan? Artinya apa? Ini melakukan aktivitas kita biasa saja. Tetapi ketika berpuasanya seperti apa? Rasulullah satu, awali dengan sahur. Jadi amalan yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah makan sahur. Ya. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah, tasaharu fa inna sahura barakah. Makan sahurlah kalian, maka sahur itu membawa keberkahan. Satu yang perlu diingatkan hadis itu apa? Sahur itu adalah ibadah bagi orang yang berpuasa. Bukan hanya sekedar kita makan, nanti kita lebih kuat berpuasanya, beraktivitasnya lebih lancar. Iya, hikmahnya ada itu. Tetapi jangan lupa, sahur itu adalah ibadah bagi orang yang berpuasa. Maka jangan sampai mengatakan, udah saya nggak pakai sahur pun nggak apa-apa. Nggak boleh. Sahur itu ibadah. Nah, makanya Rasulullah menekankan. Maka ketika kita makan sahur itu, hadirkan dalam diri kita, rasakan apa? Ini makanan yang terbaik yang akan membawa keberkahan. Al-berkah itu apa? Al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Sehat kita, beraktivitas positif dalam hidup kita, itu namanya khairun katsir. Ketika kita sahur nanti apa? Alhamdulillah, semangat untuk beribadahnya lebih banyak. Ya, ke masjidnya lebih kuat, baca Qur'annya lebih banyak, beraktivitasnya nggak menjadi lelah. Waduh, pengen tidur doang nih. Enggak, itu termasuk dari keberkahan dari dalam makan sahur itu. Nah, Rasulullah memulai dengan bersahur. Ya, yang kedua,
Rasulullah lakukan sholat berjamaah. Subuhnya itu di masjid dikerjakan oleh Rasulullah. Jangan sampai orang yang berpuasa dia sahur lalu apa? Habis sahur tidur. Nah, rugi ya Ustaz. Nah, setelah kita sahur itu adalah apa? Buka matanya, berangkat ke rumah Allah, sholat di masjid berjamaah. Nah, kita banyak tidak sedikit orang yang sahur setelah itu apa? Masih ngantuk, matanya masih ini, pingin apa? Tidur dulu. Enggak, Rasulullah sampai di masjid dia sholat dulu. Nah, ini ibadah yang paling agung. Maka di situ kita mendapatkan keberkahan sholat subuh berjamaah, mendapatkan fadilah sholat sunat subuh. Ya, jangan hilang itu. Kalau di hari-hari biasa saja kita sholat subuh itu pahalanya apa? Sama dengan ibadah sholat satu malam suntuk. Kalau Ramadan apa? Dilipat gandakan oleh Allah, besar sekali. Bayangkan itu. Kita duduknya 10 menit aja mata kita nggak kuat bisa tidur. Sekarang dikasih oleh Allah kesempatan untuk itu. Nah, lalu sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dapatkan pahalanya itu. Kalau di luar Ramadan kita mendapatkan pahalanya apa? Lebih baik dari dunia seisinya. Apa? Bayangkan tidak ada yang akan membandingi nilai kalau dunia ini seisi dijual dan dibelikan diganti dengan nilai pahala puasa itu, nggak ada. Jangan bayangkan berapa besar pahala yang Allah kasih. Ramadan lebih lagi. Makanya orang yang berpuasa setelah habis sahur jangan tidur sama sekali. Ini kesalahan total. Ya, kesalahan yang fatal. Kalau bisa Ramadan itu sempurnakan dengan duduk di masjid, dengan apa? Zikir pagi. Ya, baca zikir pagi namanya Al-Ma'surat. Ya, Al-Ma'surat tinggal dibeli sekarang atau ambil di YouTube. Ya, mungkin kita baca dan ngikutin. Kalau belum hafal, duduklah situ. Selesai itu masuk syuruk, sholat sunat 2 rakaat, dapat pahala seperti haji dan umrah. Nah, ya, haji dan umrah. Bapak tanpa berangkat ke tanah suci, tapi dapat pahalanya dengan sholat syuruk itu. Sholat sunat syuruk. Ramadan pahalanya lebih besar lagi. Ramadan itu memungkinkan ya kita? Memungkinkan. Kenapa? Habis subuh kita kan nggak punya aktivitas yang lain lagi, nggak ada sarapan lagi. Bisa di situ baca Al-Quran. Di masjid sekarang ada pengajian, ya kan? Kita bisa zikir. Sudah kita sholat sunat syuruk. Nah, kemudian beraktivitaslah setelah itu. Apapun yang akan dilakukan beraktivitas seperti biasa. Puasa tidak menghalangi untuk beraktivitas. Ya, Rasulullah melakukan aktivitas yang lain-lainnya seperti apa? Yang ke kantor, yang kuliah. Ya, saya tertarik Pak. Kalau kita dulu bulan Ramadan itu libur selama Ramadan dulu, masih kecil-kecil dulu kan? Saya pertama kuliah ke Madinah, itu bertemu bulan Ramadan, kita kuliah bulan Ramadan. Jalan biasa saja, hari pertama langsung masuk nggak ada. Tetapi istimewanya di situ apa? Nanti kita cerita. 10 terakhir libur total. Nah, ya, itu yang disunahkan oleh Rasulullah. Yang kedua, disunahkan oleh Rasulullah itu apa? Bersiwak sewaktu setiap sholat, sering bersiwak. Nah, bersiwak. Artinya apa? Siwak itu juga punya aroma loh, bukan berarti tidak boleh. Nah, bolehkah orang sekarang menggosok giginya? Boleh. Rasulullah aja mensunahkan kita untuk bersiwak. Itu sedang puasa. Dia pasti meninggalkan aroma. Dan untuk mengurangi bau mulut kita. Kita nggak makan, kita tidak minum. Maka orang-orang yang berpuasa, boleh nggak dia gosok gigi? Boleh. Kapanpun. Pagi boleh, siang boleh. Setelah dia bangun habis tidur, gosok gigi sedikit. Nah, untuk menghilangkan itu. Nah, karena Rasulullah sendiri setiap kali sholat dia tetap bersiwak sekalipun itu di bulan Ramadan. Nah, kemudian bagaimana puasanya Rasulullah yang kedua? Rasulullah itu menyuruh kita untuk apa? Mudarasatul Quran. Banyak membaca Al-Quran, banyak mempelajari dan mendalami Al-Quran bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya, sahabat sekalian, Rasulullah itu tadarusannya bersama Jibril, malaikat Jibril setiap malam. Makanya malam Ramadan itu sunnah kita tadarusan Al-Quran, meneladani Rasulullah, ya kan? Nah, orang-orang soleh dari dahulu, kalau bulan Ramadan itu mereka selalu bersama dengan Al-Quranul Karim. Contoh ulama besar Imam Malik, dia adalah terkenal dengan ahli hadisnya.
jago hadisnya Imam Malik. Itu ulama besar Madinah, guru di Masjid Nabawi. Fokus dia dengan hadis. Tapi ketika bulan Ramadan datang, Imam Malik mengatakan, udah kajian hadis kita stop dulu. Sekarang kita bulan Ramadan, ini bulannya Al-Quran. Berhenti loh dia mengajarkan hadis, mendalami hadis, berhenti. Dia fokus dengan apa? Tilawatil Quran, baca Al-Quran. Imam Bukhari, yang kita tahu hadisnya apa? Yang paling terbaik. Kalau sudah Imam Bukhari mengatakan rawahul Bukhari, nah kita dengar tuh sami'na wa ta'na, kita amalkan tuh hadisnya Imam Bukhari. Tapi bulan Ramadan, tahukah kita, Imam Bukhari itu juga selalu bersama dengan Al-Quran. Dikatakan Imam Bukhari itu kalau siang hari selalu khatam Al-Quran, setiap hari, ya, setiap hari khatam Al-Quran. Kalau malam hari, Imam Bukhari itu khatamannya sekali 3 hari kalau tidak salah, atau sekali 5 hari. Ya, saya lupa pasti itu berapa harinya, tapi rasanya sekali 3 hari. Kenapa dia tidak khatam setiap malam? Karena Imam Bukhari mengimami salat tarawih dengan kawan-kawannya. Nah, akhirnya kalau kita salat tarawih kan berbeda sendiri. Nah, cukup panjang bacaannya sehingga dia apa? Tidak bisa mengkhatamkan setiap malam. Tetapi siang hari pasti dia khatam Al-Quran. Maka bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan kita membaca Al-Quran. Ulama yang hafal Quran bukan hanya dia yang mengulang hafalannya, enggak, tetapi apa? Dia lihat kitab, buka Al-Quran sendiri untuk dia baca. Saking seperti itu ulama pedulinya dengan Al-Quran dan istimewanya Al-Quran di bulan Ramadan. Pertanyaan nanti muncul tuh, Pak Ustadz, mana yang baik, saya khatam Al-Quran atau saya baca Al-Qurannya dikit tapi baca tafsir, ngerti? Nggak ada bertentangan. Nggak akan ada orang yang bisa memahami Al-Quran dengan baik kecuali dia adalah orang yang selalu bersama dengan Al-Quran. Ya, kalau ada orang jago paham Al-Quran, pandai mensyarahkan semuanya tapi nggak pernah baca Quran, maaf, kita akan ketemu pasti nanti ada penyimpangan perilaku orang itu. Tidak ada di dalam sejarah umat sejak dari Nabi Muhammad itu kepada sahabat, tabi'in, tabi'in dan sampai generasi sekarang yang soleh, yang ahli Al-Quran, yang jago tafsir Al-Quran, mereka pasti selalu bersama dengan Al-Quran. Jadi baca Al-Quran. Jadi kita ini, kalau misalnya Ustaz, khatam Quran saya 1 kali, kita bangga ya. Tetapi sebetulnya maaf, itu adalah yang terbaik dari yang terburuk. 1 kali saja Ramadan itu dia terbaik, tapi dari yang terburuk. Karena apa? 1 bulan dalam Ramadan hanya khatam Al-Quran. Imam Syafi'i itu khatam Qurannya selama Ramadan itu riwayatnya 2, antara 50 sampai 60. Siang 1 kali, malam 1 kali. Itu ulama-ulama orang-orang saleh seperti itu. Ya, bukan kita mengatakan mereka tidak punya aktivitas, punya. Siapa bilang Imam Syafi'i itu dia seorang ulama, dia seorang kepala keluarga, dia punya kehidupan yang lain, berjalan seperti biasa. Tetapi kenapa mereka bisa baca khatam Al-Quran? Karena mereka sadar betul betapa hebat dan indahnya Ramadan. Sehingga ketika Ramadan itu mereka mengerti Ramadan adalah syahrul Quran, maka mereka di situ bersama dengan Al-Quranul Karim. Itu yang kedua, Ramadan itu. Yang ketiga adalah Pak al-judi wal karam, pemurah. Ini Rasulullah. Ketika Ramadan itu Rasulullah bersedekahnya banyak, iya kan? Setiap saat Rasulullah bersedekah. Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah itu orang yang paling pemurah. Wa kana ajwadu ma kana fi Ramadan. Saat Ramadan Rasulullah lebih pemurah lagi. Sampai dikatakan oleh Aisyah itu, memurahnya Rasulullah itu seperti angin bertiup, nggak pernah berhenti. Kan nggak ada sebentar berhenti, nggak, jalan terus. Begitulah Rasulullah. Artinya apa? Orang mukmin yang merindukan puasanya sempurna, ingin seperti Rasulullah, masuk Ramadan itu nilai sedekah kita udah disiapin loh untuk bulan Ramadan. Nah, ada yang menarik, Pak. Rasulullah itu kan sering memberikan kemudahan kepada kita dalam beramal. Misalnya saat kita bermusafir, salat boleh di jamak, boleh di qasar.
Ya kan? Saat kita sakit, bahkan boleh kita juga menjamaknya. Berpuasa bahkan boleh kita untuk berbuka. Tetapi ketika bersedekah di bulan Ramadan, Rasulullah tidak mengizinkannya. Ya, Rasulullah ketika menyuruh para sahabat untuk apa? Memberikan perbukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Ada sahabat-sahabat yang datang kepada Rasulullah dan bertanya ketika Rasulullah menyuruh memberikan perbukaan. Ya Rasulullah, kami ini kan orang-orang miskin. Kami enggak punya uang, kami enggak punya penghasilan. Makan kami juga bahkan sering dikasih oleh orang. Ya, dibantu oleh saudara-saudara kami. Apa kata Rasulullah? Ayak juzu ahadukum. Apakah seseorang kalian lemah, tidak mampu, tidak bisa? Dari apa? Ka'san min labanin. 1 gelas dari susu. Apakah kalian tidak mampu bersedekah hanya dengan segelas susu? Sahabat, susu di zaman Rasulullah dan di negara orang sampai sekarang itu bukan minuman yang istimewa, bukan yang mahal. Maaf, kalau kita pengen minum susu sekarang kan mahal 1 gelas tuh, apalagi susu segar. Jadi Rasulullah SAW ketika diingatkan, bersedekahlah kamu dengan susu kalau kalian nggak mampu. Karena sahabat terbayang apa? Memberi perbukaan itu kan mesti makan ini dan itunya. Dia nggak mampu. Tapi Rasulullah katakan, apakah kalian tidak mampu hanya dengan segelas air susu? Ada sahabat yang mengatakan, Rasulullah, nggak mudah loh buat kami untuk susu. Yang terbayang apa? Sedekahnya 1 kali saja atau setiap hari? Tentu setiap hari ini disuruh. Apa kata Rasulullah? Kalau segelas susu juga bagi kalian tidak mampu, apakah segelas air saja kalian tidak bisa juga? Sampai segitunya Rasulullah SAW. Di sini yang perlu kita perhatikan, sedekah di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Infak itu sangat dianjurkan. Infak, salah satu infak terbaik sahabat sekalian apa? Memberikan sedekah untuk orang yang berbuka. Ya, ini tradisi yang bagus. Ya, kita hidupkan ini. Saya tertarik kalau bulan Ramadan itu saya rindu berada di Madinah, di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu semuanya sampai pelataran itu penuh tuh, orang berbuka semuanya. Orang-orang mendaftar ke negara untuk bisa membuka lapaknya dan itu tetap selama 1 bulan. Kalau satu orang mampu, dia selama 1 bulan itu berbuka, udah dikasih. Kalau enggak dia bergabung 2 orang, 3 orang. Tetapi apa? Rutin tuh sampai selesai habis Ramadan. Tergantung kelasnya yang mana. Ada orang yang berbaginya namanya Al-Baik di situ. Kan ayam Kentucky-nya orang Arab tuh yang terkenal di Saudi itu kan Al-Baik. Ya kan, itu memang enak sekali. Dan ada orang yang seperti itu. Ada orang yang pakai nasi kabuli itu. Ada orang yang pakai korma, buah-buahan, jus segala macam, Pak. Tetapi itu rutin, dikelola dengan manajemen yang bagus. Harusnya kita sekarang bulan Ramadan itu yang kita contoh. Kita hidupkan di tengah-tengah kehidupan kita ini apa? Nuansa di masjid, di surau, di mushola kita, berbukanya di sini bersama. Siapkan uang kepada pengurus masjid, kita buka bersama. Gak usah diantar ke rumah-rumah, kita berbaginya. Kadang-kadang kalau sekarang kita berbagi ke rumah kan tidak segampang itu saja. Ada yang pernah cerita begini, Pak Ustadz, ternyata apa? Tidak gampang juga ya mengikuti melaksanakan sunnah Nabi di bulan Ramadan. Kenapa saya bilang? Kan kita disuruh berbagi. Saya ngantarin sesuatu kepada tetangga saya, ya kan? Lalu apa ceritanya? Ternyata ketika saya berbagi diceritain kepada orang lain, seolah dia meremehkan ini pemberian itu. Nah, dilecehkanlah begitu. Olah, ini aja dibagi. Ini kan tidak bagus. Kalau ada yang seperti itu, syaitan namanya manusianya itu. Ya, menghentikan orang untuk berbuat baik. Rasulullah saja menyuruh dengan segelas susu, air dan susu. Ini sudah diantarin ke rumah. Dia nggak ikut, tetapi menyebarkan kepada orang lain. Saya bilang, dah nggak apa-apa, sabar. Bapak pahalanya udah dapat. Ya kan? Yang begitu itu telah namanya siapa? Syayatinul insi. Setan yang berbentuk manusia menghalangi orang untuk beribadah, berbuat baik. Nah, tapi kalau kita di masjid bersama-sama apa? Itu nggak akan terjadi. Siapapun bisa untuk bersedekah. Dia berbagi. Nah, ini yang perlu kita latih. Kalau dalam hidup kita sudah biasa dengan manajemen yang baik, jangan kita biasakan juga apa? Ke masjid itu siapa yang hari ini mengantarkan, dia antarin satu gorengan, yang besok ada salahnya, kemudian ada ininya. Tetapi karena tidak pasti, pengurus juga akan kebingungan.
Ya kan? Padahal ini sunnah untuk berbagi. Di-manage lah dengan yang lebih baik lagi. Bagaimana? Yuk kita berbuka hari ini. Ada pengurus masjid dibentuk oleh pengurus. Dibentuk panitia perbukaan Ramadan itu. Lalu apa menunya? Oke, kita butuh ini. Udah, kita serahkan saja uang beli. Dan kita ikut bersama-sama mengelolanya. Itu lebih indah lagi. Masyarakat semuanya apa? Bersama-sama. Kenapa Rasulullah menekankan mesti bersedekah, memberikan perbukaan? Karena orang yang berpuasa itu pingin Rasulullah manusia yang bertakwa. Salah satu ciri manusia bertakwa itu adalah apa? Sifat kepeduliannya itu, santunnya itu, baik hatinya itu. Dan tidak akan mungkin orang yang santun itu kecuali dia senang berbagi, dan bagiannya adalah makanan. Makanya Rasulullah sering menyuruh kita untuk apa? Memberi makan kepada orang-orang yang tidak mampu, karena itulah ciri khasnya orang-orang yang bertakwa. Makanya Rasulullah melarang apa? Sekalipun ibadahnya bagus, tetapi sifatnya itu yang tidak ada santun, murah, dermawannya itu yang kurang. Jadi sedekah itu bukan hanya saudara-saudara apa? Kita pergi ke masjid, infaknya masukin di sana, betul harus itu. Tetapi ada yang tidak boleh dilupakan, yang istimewa di bulan Ramadan itu berbagi dengan bentuk makanan bagi orang-orang yang berpuasa, siapapun, orang kaya, orang miskin, jangan pikirkan. Ya, indah sebetulnya. Semakin bagus sedekah kita, semakin baik kita persiapkan, akan semakin jadi indah. Kalau Rasulullah mengatakan ajwadun nas, dia orang paling dermawan, dan kita pernah mendengarkan Abu Bakar itu pernah menyerahkan seluruh hartanya untuk sedekah. Umar bin Khattab pernah menyedekahkan separuh hartanya. Pernah nggak kita sebulan Ramadan, gaji kita, penghasilan kita nih yang terbaik, semuanya kita sedekahkan untuk berinfak di bulan Ramadan? Pernah nggak kita ingin merasakan kenapa Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya, kenapa Umar mensedekahkan separuh hartanya, kenapa Utsman bin Affan mensedekahkan hartanya yang tidak terhingga banyaknya? Ya, Utsman bin Affan, Mus'ab bin Umar, kenapa tidak tidak takut dengan hartanya yang sebanyak diserahkan itu? Kenapa berani? Karena ada sesuatu yang dia rasakan. Sahabat, orang yang beriman itu bukan cerita itu, tetapi adalah menjadi sugesti, dorongan kepada kita. Bagaimana rasanya, indahnya kalau kita mau mensedekahkan harta terbaik kita dengan jumlah yang besar. Untuk itu Anda akan merasakan. Kalau boleh saya cerita, kita pernah bersama-sama di Tanah Suci pergi umrah, Pak. Lalu ada kawan berangkat cerita pada istrinya, kalau saya pulang umrah nanti jangan tanya uang ya. Karena apa? Kalau Ustadz pergi umrah itu bawa uang pulangnya. Ya, bawa uang. Nah, karena dia sebagai pembimbing, petugas segala macam. Dia bilang jangan tanya uang. Kenapa? Semua uang yang saya dapatkan saya ingin habiskan di Tanah Suci untuk sedekahnya. Ya, dia bawa uang juga untuk keperluan selama di sana, tambah penghasilannya di sana. Kalau saya katakan, kalau kita bekerja orang pegawai negeri lah, mungkin untuk 1 bulan, 1 tahun gajinya segitulah penghasilannya. Ditinggalkan di sana semuanya. Dia cerita, subhanallah, Ustaz katanya, saya setelah masuk Idul Fitri, selesai Ramadan itu ketika mendengarkan azan dan ketika mendengarkan takbir di subuh itu itu rasa tenang di sini itu luar biasa, dan saya belum pernah merasakan seperti itu. Nah, ternyata apa? Setiap ibadah itu mempunyai keistimewaan. Ya kan? Kadang-kadang kita sudah bersedekah juga merasa sudah banyak, tetapi belum sedekah yang terbaik kita berikan. Coba bangun di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang istimewa. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah biasa khatam Al-Quran 2-3 kali dan seterusnya, sekarang coba rasakan lagi, sedekahnya dipertinggi, infaknya yang luar biasa. Ya kan, siapkan. Siapa di antara kita sekarang menjelang Ramadan itu sudah menyiapkan rencana-rencana yang harus disedekahkan? Kalau kita punya anak, masih punya orang tua nggak kita? Sudahkah kita memikirkan berapa orang tua kita harus bersedekah nanti? Ya kan? Kita bantu orang tua, saya punya uang, tapi kita sebagai anak yang hebat itu adalah apa?
siapkan uang untuk apa? Orang tua kita, mak, bu, ini nanti tambahan sedekahnya bulan Ramadan. Berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Lakukan itu. Siapkan seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan. Ajwadu makana fi Ramadan. Coba bangun kesalehan sosial di tengah-tengah kehidupan kita. Di saat kita masa pandemi ini, ya kan, banyak yang perlu bantuan, perlu begini. Mari kita bangun bersama. Saya percaya sekali peradaban umat ini akan berubah. Cara hidup dan pandang sikap kita bermasyarakat akan jauh lebih baik. Kapan? Kalau kita bisa memanage Ramadan ini, sedekah kita di bulan Ramadan ini dengan baik. Bagaimana? Salah satunya adalah berbuka bersama di bulan Ramadan. Ya kan? Insya Allah, alhamdulillah kalau kita orang Padang, Sumatera Barat kan kondisinya alhamdulillah. Ini mudah-mudahan dengan doa kita ini pandemi semakin. Kenapa? Doa kita mustajab di situ. Kalau di masjid, Pak, sudah kita ada masuk di fase yang keempat dari Rasulullah, itu berdoa. Menjelang Ramadan itu adalah saat-saat istimewa kita untuk berdoa. Kalau di rumah, saya yakin tidak akan berdoa, sibuk menyiapkan ini. Tetapi ketika kita masjid, panitia sudah menyiapkan, yang lain berdoa kepada Allah, bermunajat. Bukalah sekali-sekali acara di Saudi itu di YouTube, bagaimana suasana orang berdoa, subhanallah, yang lainnya. Itulah yang dirindukan oleh orang yang bersedekah, orang yang doanya dikabulkan oleh Allah, orang yang berbagi seperti itu. Subhanallah, indah sekali. Maka apa yang terjadi? Peradaban yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan umat ini. Oke Sobat Maber, itulah penjelasan bagaimana indahnya bulan suci Ramadan. Dengan mengadakan berbuka bersama, memberi makanan di masjid, itu akan lebih semarak, gitu Pak Ustadz ya? Iya. Dan orang akan melihat inilah Islam yang sebenarnya, begitu indahnya Pak Ustadz. Nah, bagaimana pula kegiatan Rasulullah di malam hari Pak Ustadz? Apa-apa pula yang dilakukannya? Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih sahabat Maber. Amalan Rasulullah di malam hari setelah Rasulullah berbuka, Rasulullah salat isya dan kemudian tarawih. Ya, salat tarawih. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang melaksanakan, siapa yang mengerjakan salat tarawih karena iman dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Maka Qiyamul Ramadan, salat tarawih itu adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat istimewa. Ya. Maka ketika bulan Ramadan, bukan tradisi salat tarawih, tetapi adalah bangun ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita orang Indonesia, itu mayoritas kita salatnya 11 rakaat. Tetapi yang kurang adalah apa? Salat tarawihnya itu sebentar banget, setengah jam. Iya kan? Setengah jam itu udah bagus. Nah, simpel sekali. Harusnya apa? Bulan Ramadan itu salat tarawih itu satu malam itu 1 juz. Ya, satu malam 1 juz. Dan kemudian di akhir Ramadan kita khatam Al-Quran. Nah, masjid-masjid kita sekarang sudah punya apa? Banyak hafiz-hafiz, orang-orang yang hafalannya banyak. Salatnya itu jangan lagi hanya 2 ayat, 1 ayat langsung ruku. Enggak. Ini salat tarawih itu ibadah yang agung sekali, ibadah yang istimewa. Pahalanya Allah ampuni dosa kita. Bagaimana kita ingin mendapatkan semua dosa kita diampunin kalau salatnya ayatnya 1 rakaat, 1 ayat 1 rakaat, 2 ayat 1 rakaat, singkat sekali. Iya kan? Ini kita sayangkan tradisi. Karena apa? Ibadah tarawih itu baru sekedar sebuah tradisi dan budaya. Harusnya sekarang, Masya Allah, dan saya sedihnya adalah apa? Di televisi itu sekarang digemburkan ada orang yang salatnya 23 selesai setengah jam. Berapa menit doang. Iya kan? Al-Fatihahnya bacanya Bismillah, 1 nafas selesai. Bacanya kulhu terus itu, dan tidak ada tumak nina. Enggak sah salat orang tanpa tumak nina. Merugi ya Pak Ustaz. Masya Allah, itu orang berolok-olok. Berhentilah itu, jangan sebarkan itu.
Dan orang-orang yang melakukan dan mengerjakan bangga katakan, tidak, berhentilah. Di belahan dunia, saya katakan di belahan dunia, orang sholat itu 1 malam 1 juz. Pergilah ke Eropa, pergi ke Amerika itu. Dai-dai yang dikirim ke sana itu jadi imam, itu hafal 30 juz. Kenapa? Mereka tahu kalau bulan Ramadan ini mereka nggak pingin sia-siain. Kalau sholat 1 juz 1 malam. Saya pernah kuliah di Pakistan, Pak. Ada yang menarik di situ. Pakistan itu punya namanya Sabina, salat di malam 27, 28, 29. Ya. Di 3 malam ini itu mereka khatam Al-Quran. 1 malam 10 juz, Pak. Malam 27 10 juz, malam 28 10 juz, malam 29. Nah, kenapa? Kan Ramadan itu bisa 29. Iya kan? Nah, sekali-sekali 30. Makanya mereka apa? Pastikan 3 malam ini sudah khatam Al-Quran. Imamnya 1 orang 1 juz. Salat kami dari habis Isya itu berakhirnya di mana? Sahur. Gak adakah orang salat? Masya Allah, masjid itu penuh, ramai banget orang. Dari mana-mana orang datang ingin menikmati. Jadi bukan apa? Dengan salatnya semakin bagus, semakin panjang orang takut, enggak. Seperti kita di Padang kan sudah ada Semarang salatnya yang 1 juz itu kan. Sepikah jamaahnya? Enggak. Tetapi kan tidak semuanya orang datang ke sana. Kita punya masjid, musala di sekitar lingkungan kita. Tapi ajarkanlah dan bangun salatnya dengan yang baik, dengan tumak nina, salatnya yang sempurna. Jangan sekedar salat, tapi benar-benar bersungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh salatnya itu. Dan Rasulullah salat seperti itu. Ya, Aisyah mengatakan Rasulullah itu salatnya di bulan Ramadan dengan di luar tuh nggak berbeda loh salat malamnya. 11 rakaat. Tapi kata Aisyah apa? Jangan tanya berapa lamanya, panjangnya Rasulullah 1 rakaat. Rasulullah kalau salat tahajud itu Al-Baqarah, Ali Imran, masuk ke An-Nisa. Ya, itu Rakaat pertama. Al-Baqarah saja berapa? 2,5 juz. Ya, Al-Baqarah saja sudah 2,5 juz. Lebih dari itu coba bayangkan. Begitulah Rasulullah salat. Kalau kita bulan Ramadan pengen orang yang bertakwa, pengen menikmati indahnya, pengen puasanya seperti Rasulullah, pengen ibadahnya seperti Rasulullah, lalu salat kita apa? Coba untuk seperti itu. Minimal lah sekarang kita lakukan seperti itu. Ya, orang-orang kaya, orang yang punya uang, berbagilah bulan Ramadan itu dengan apa ibadah berbaginya? Misalnya mendatangkan seorang hafiz yang hafal 30 juz, dia imam di masjid kita, udah kita kasih itu uang insentif untuk hafiz, kita sesuaikan dengan ininya. Masyarakat kita katakan, yuk kita salat di masjid kita 1 malam 1 juz. Pak, itu di belahan dunia terjadi seperti itu. Orang-orang kaya tuh datangkan antar negara. Dia cari tuh, misalnya imam hafiznya 30 juz, dia pandai qiraat sekian macam, dia datangkan sehingga apa? Orang menikmati salat itu. Dan bahkan di Jazirah Arab itu kalau di Makkah itu, Pak, orang di bulan salat tarawih itu disediakan air minum mineral. Ya, ambil berapa? Kenapa? Orang haus, minum boleh. Amal itu supaya apa? Orang tidak akan merasa lelah untuk salat tarawih. Nah, kita pingin bangun juga apa? Salat tarawih itu bersungguh-sungguh. Ini amalannya Rasulullah SAW. Nah, mungkin yang ditanyakan ketika malam Ramadan, ada lagi nggak orga tahajud? Nah, kalau kita bertahajud, kalau salat kita belum seperti salatnya Rasulullah, lalu kita salatnya berapa? 1 jam saja salat tarawihnya mungkin sudah lelah, capek, iya kan? Nah, sekarang kita salatnya pulang jam 9 atau jam setengah 10 udah selesai salatnya pulang. Lalu sampai subuh apa? Nggak ada lagi tahajud. Bukan berarti dia menafikan tidak ada salat yang lain. Setelah salat tarawih bukan tidak ada salat sunat lagi. Boleh kita lakukan. Tapi kalau Anda mampu di malam itu salat sampai 11 rakaat tapi Anda beribadah sampai subuh, itu bagus. Tetapi salatnya biasanya cuma setengah jam, selesai 11 rakaat. Lalu apa yang akan kita isi malam yang lain lagi? Malam-malamnya seterusnya. Nah, isilah dia dengan apa? Salat dan isi dengan Al-Quran. Bertadarus, bacalah Al-Quran. Rasulullah itu malam-malam, tiap malam bulan Ramadan itu dia tadarusan dengan siapa? Malaikat
Jibril. Maka kita isilah malam bulan Ramadan itu dengan tilawatil Quran, baca Al-Quran. Ini amalan Rasulullah di malam bulan Ramadan. Terakhir nih Pak Ustadz, ada saudara-saudara kita yang profesinya seperti sopir truk atau sopir bus antar provinsi, tukang kuli bangunan yang membutuhkan tenaga yang luar biasa nih untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Pak Ustadz. Secara logika kita lihat pekerjaannya itu sangat berat Pak Ustadz. Kalau puasa dia mungkin tidak bisa nih Pak Ustadz. Begitu juga dengan ibu hamil dan ibu yang menyusui. Itu gimana pula dengan hubungannya dengan puasanya Pak Ustadz? Apakah dia boleh tidak puasa atau gimana Pak Ustadz? Oke. Baik, terima kasih Pak sahabat Maber. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan sejelas-jelasnya tentang hukum berpuasa. 183 sampai 187 itu. Itu Allah jelaskan hukum puasa seluk-beluk semuanya. Termasuk di situ siapa? Orang sakit. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. 184. Siapa di antara kalian yang sakit di bulan Ramadan atau dia bermusafir, ya kan, dalam perjalanan, boleh dia berbuka fa'iddatu min ayyamin ukhar, tapi nanti wajib mengqadanya di hari yang lain. Nah, di dalam ayat ini ulama menjelaskan, di dalam berpuasa itu ada orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, diberikan keringanan, rukhsah namanya. Dia wajib nanti mengqadanya. Ada orang yang diberikan keringanan tidak berpuasa tapi cukup bayar fidyah saja. Nah, siapakah orang-orang yang, bahkan ada orang yang tidak boleh berpuasa, sama sekali tidak boleh berpuasa, diharamkan, dan dia wajib mengqada nanti. Itu adalah ibu-ibu yang haid, ibu-ibu yang nifas, itu nggak boleh puasa, tapi nanti dia wajib mengqadanya. Ya. Kemudian orang yang diberikan keringanan, dia boleh berbuka puasa dalam agama, tapi nanti dia wajib mengqadanya. Siapa dia? Orang musafir tadi. Ya, musafir, dia bepergian. Kita pergi, dia kemana saja pergi boleh musafir. Dalam mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i mengatakan, itu kita berapa jaraknya sih? Boleh kita jarak kasar. Jarak kasar. Kita boleh mengkasar atau menjamak salat. 83 dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau zaman sekarang 83 kita pergi ke Bukit Tinggi kan sudah boleh berbuka puasa. Transportasi kita kan gampang sekali. Nah, di dalam hal ini baca kitab, para ulama menjelaskan apa? Jaraknya memang ukuran jarak kasar, tetapi ketika kita berpergian itu habis hari satu hari. Nah, jangan lupa ya, jaraknya segitu tapi habis hari satu hari dalam perjalanan itu. Kenapa dibolehkan? Lelah sekali, perjalanan panjang. Nah, kenapa? Dulu orang jalannya jalan kaki, naik onta dan seterusnya perjalanan. Jadi bukan hanya sekedar apa? Jaraknya jarak kasar, tetapi ada persyaratan setelah itu habis waktu satu hari. Sekarang kita berangkat ke Jakarta bukan hanya 83 kilo, ratusan kilo, bahkan ribuan. Tapi waktunya sebentar doang. Iya kan? Berangkat kita dari sini ke Tanah Suci pergi umrah bulan Ramadan, berapa ribu itu? Tetapi waktunya nggak ada yang melelahkan seperti itu. Apakah kita akan berbuka? Secara zahirnya nas iya boleh kita berbuka, tetapi ulama mengatakan ya, musafir yang begitu itu kapan? Habis hari satu hari kita untuk dalam perjalanan itu. Makanya orang-orang yang pergi bermusafir sering dalam perjalanan, bolehkah dia berbuka? Boleh. Di setiap itukah? Ini yang perlu dihati-hati dijaga. Bahwa Ramadan itu, satu hari Ramadan itu, kalau kita tinggalkan, kita berbuka, kita nggak berpuasa, lalu diqadha nanti di hari yang lain tanpa ada uzur ini ya, 1 tahun kita berpuasa penuh, nggak akan terbayar yang 1 hari itu. Makanya kalau orang sekedar bermusafir ringan, jangan begitu mudah untuk meninggalkan. Ini iman. Ya, jangan sekedar, Pak, kan boleh itu dalam hadis sudah dikatakan, siapa yang sakit, siapa yang bermusafir. Sakitnya apa? Luka. Bolehkah? Memang luka termasuk sakit. Keselio termasuk sakit. Secara umum hadis itu benar, ayat itu membolehkan kita untuk
berbuka, tetapi dijelaskan oleh ulama. Sakit yang seperti apa? Yadurru alal marid, membahayakan bagi orang yang sakit. Atau dia sudah sakit, tetapi kalau dia enggak dia tetap berpuasa, malah akan semakin lama dia sembuhnya. Baru boleh, bukan hanya sekedar sakit. Adakah yang berpendapat asal sakit boleh? Ada, tapi ingat menggantinya. Dan kalau hanya ringan, nanti puasa itu, Ramadan itu pahalanya Masya Allah, wa ana ajzi bihi, kata Allah, saya yang ngasih pahalanya. Beda ya Ustaz? Beda. Nikmatnya pun beda. Salat itu Pak, dikasih oleh Allah pahalanya segini. Sedekah dikasih oleh Allah, ya kan? Tapi puasa, wa ana ajzi bihi, saya yang langsung beri. Gak tahu loh malaikat berapa pahala puasa kita. Pak, Allah yang ngasih, betapa bangganya. Kita terima pahala kita langsung dari tangan Allah. Lalu hanya ibadah 1 kali 1 tahun, akankah kita permurah? Jangan. Orang yang beriman gak pingin seperti itu. Jadi misalnya, kalau orang-orang bekerja berat, Islam membenarkan. Maka ada ruksah. Siapa? Sopir. Orang sopir itu kerjanya berat, gak ringan, ya kan? Yang kedua, dia berjarak jauh. Bolehkah dia berbuka? Boleh. Ya, boleh. Apalagi antar provinsi seperti itu. Nah, boleh berbuka. Apa? Kalau dia sepanjang tahun adalah itu pekerjaannya, nggak ada istirahatnya, maka dia boleh bayar fidyah, tidak mengqadha. Tetapi kalau ada waktu dia yang senggang, ada istirahatnya nggak berhenti begitu kan, maka dia wajib mengqadhanya. Ya. Tapi biasanya sopir-sopir truk kan tidak selalu. Ya kan, ada masa-masa istirahat. Maka kalau dia beristirahat, berpuasalah. Ya kan, Anda misalnya kita berangkat dari Padang ke Jakarta bawa bus, lalu sampai di Jakarta ada istirahat 1 hari. Istirahat 1 hari ini pergunakanlah untuk berpuasa. Atau saat kita berada di sini, kembali ke kampung kita, ambillah. Kenapa? Kalau sulit kita berpuasa, apakah 1 atau 2 kali, 10 kali dalam 1 bulan itu kita berpuasa akan kita tinggalkan? Tak pinginkah kita mencicipi betapa indahnya rahmat Allah di bulan Ramadan? Itu yang penting. Ya, secara hukum dia boleh untuk itu. Orang yang bekerja berat, al-masyaqqah, seperti kuli bangunan, iya kan, kalau nggak ada pekerjaan yang lain, bolehkah dia berbuka? Boleh. Dan sepanjang tahun itu pekerjaannya, maka kuli-kuli bangunan yang bekerja berat itu dia boleh berbuka dan cuma wajib bayar fidyah. Orang sakit, sakitnya yang sudah menahun, iya kan, nggak bisa lagi, dia boleh untuk berbuka dan hanya bayar fidyah. Orang tua, ya, yang sudah uzur, ya, sudah uzur, fisiknya sudah lemah, baik yang laki-laki perempuan, dia boleh. Itu yang dikatakan wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang sudah umurnya tua, sudah lanjut usianya. Dia boleh untuk tidak berpuasa, tapi bayar fidyah saja. Bagaimana caranya? Fidyatun ta'amu miskin, beri makan 1 orang fakir miskin 1 hari. Jumlahnya diberikan variasi oleh Rasulullah. Ada yang setengah mud, ada yang 1 mud. Ya, nilainya berapa? 675 ons. Ya, tidak sampai 1 kilo. Kalau dikalikan apa? 1 kilo antara 600 sampai 1 kilo 350 ons. Iya kan, diberikan renggang. Artinya apa? Kan ini orang berbeda. Kalau pekerja keras, dia kuli, kan gajinya nggak besar. Iya kan? Dia boleh memberikan sedekahnya dengan ukuran beras. Tapi kalau Anda orang mampu berberi, Allah suruh kita kepada waman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Kalau Anda nilai wajibnya cuma segini, dilebihkan, fahuwa khairullah, itu lebih baik lagi. Jadi jangan berhitung-hitung. Dia kalau makanannya 1 kali makan 50.000 standarnya, iya kan? Jadi 1 hari 150 dan bisa lebih. Tapi kalau sedekahnya cari yang di bawah 10.000, enggak. Fidyah itu gantinya apa? Memberi makan dengan apa? Ukuran makan kita. Bahkan Allah anjurkan apa? Sudahlah Anda enggak puasa, bayar fidyah. Fidyahnya jangan yang nilainya di bawah, tapi berikan yang lebih baik. Itu namanya tatawwu. Ya, sedekahnya dilebihkan, sedekah berbayarnya itu. Nah, orang-orang yang seperti ini boleh. Ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, dia termasuk orang-orang yang mendapatkan rukhsah untuk apa? Tidak berpuasa dan boleh berbuka.
Hukumnya bagaimana? Menurut Ibnu Umar, menurut Ibnu Abbas, ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu hamil, hukumnya dia hanya wajib bayar fidyah saja. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, ibu hamil dan menyusui itu dia wajib qada. Kalau dia khawatir nanti karena saya kuat sih puasa, tapi anak saya gimana nanti? Khawatir anak saya yang malah terganggu ke pertumbuhannya. Akhirnya apa? Dia tetap berbuka tapi khawatir karena anaknya. Kalau begini dia wajib dua-duanya. Wajib qada, wajib fidyah. Enggak, kata Ibnu Abbas, ini sahabat Nabi. Ibnu Umar ini adalah kedua-dua orang ini yang terhebat dari kalangan sahabat. Kalau bahasa kita sekarang, dia adalah guru para sahabat. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dia mengatakan bahwa ibu hamil, ibu menyusui itu sama kelasnya, lebih beratnya dengan orang-orang yang sakit itu. Dan bahkan mereka diberikan keringanan untuk itu. Dan dia tidak wajib qada, tapi cukup bayar fidyah saja. Ya, jadi ibu-ibu yang segala macam. Apalagi kalau zaman dulu, apa ibu-ibu yang punya anaknya banyak, iya kan? Dia menyusui 2 tahun. Setelah 2 tahun, kadang-kadang hamil lagi. Udah, tidak puasa lagi dia kan? Terus menyusuin lagi. Kapan dia akan mengganti? Nah, itu yang secara hukum dikuatkan oleh Said Sabiq, bahwa ibu hamil, ibu menyusui itu dia diberikan keruksah dan hukumnya dia tidak wajib qada, tapi hanya membayar fidyah saja, Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya mengenai puasa di bulan Ramadan. Semoga menambah ilmu dan wawasan kita seputar puasa ini. Dan kita berharap Allah memberikan juga barokah kepada kita semua, dan kita sambut bulan Ramadan ini dengan begitu meriah, dengan begitu bergembira, karena Allah melipat gandakan pahala yang kita laksanakan semua ibadahnya. Oke Sobat Maber, terima kasih atas perhatiannya. Dukung channel ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Sobat Maber.